adalah secara tertulis. Jadi tadi yang pertama asalnya yang paling asli itu bil lisan dengan ucapan. Yang tadi kedua tadi dengan isyarah atau isyarah dengan seluruh organ tubuh bagian manapun. Yang ketiga ini dengan tulisan tertulis. Kenapa ghibah juga bisa terjadi secara tertulis? Karena pulpen ini salah satu dua lisan, salah satu dari dua lidah. Lidah pertama itu pulpen, lidah kedua yang ada di mulut. Al-qalam ahadul lisanain. Oleh karena itu, kalau ada penulis buku, penulis kitab menyebut seseorang, namanya jelas, kemudian mencela pendapatnya di kitab ini, itu juga disebut menggunjing. Ghibah. Si fulan mengatakan demikian, blas tidak mutu. Sama sekali tidak mutu. Kecuali, lah terus bagaimana Pak? Nanti kalau tidak disebutkan orangnya nanti malah dikira menuduh yang bukan-bukan, mengarang, itu kan harus ada kejelasan yang dimaksud. Dikira ini membuat hoak. Si fulan mengatakan demikian tidak betul. Tadi disebut nama. Ada orang bilang demikian tidak bermutu misalnya. Ada orang, berarti yang ini tidak jelas. Nah, oleh karena itu perlu dibedakan. Kalau memang ya ada uzur, boleh untuk menjelaskan itu. Ada uzur boleh menjelaskan. Si fulan yang mengatakan demikian itu tidak bermutu pendapatnya. Karena apa? Uzur atau alasan menebutan nama itu kalau tidak saya sebutkan itu nanti dikira saya ngibul, bikin hoax. Saya sebut atau jadi punya alasan. Qala qaumun kada. Oleh karena itu dalam menulis kitab-kitab termasuk di kitab-kitab fikih itu ada etika itu begini. Kalau penulisnya masih, ini etika ilmiah ini, saya mengutip pendapat ulama A, ulamanya masih hidup, saya bilang qala ba'dul ulama. Bukannya saya bilang ba'du itu tidak kenal, malah dia teman akrab saya. Karena saya tidak sependapat dengan dia dan dia masih hidup, saya tulis ba'dul ulama saja. Meskipun tidak menyebut nama, bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa disebut ba'dul ulama, seorang ulama atau sebagian ulama? Karena orangnya masih hidup dan dia masih berproses. Bisa jadi setelah saya tulis kitabnya, lain waktu orang ini mencabut pendapatnya, berubah, yang asalnya melarang dari membolehkan. Kan kacau kalau saya sebut nama aslinya, sementara saya sebagai penulisnya sudah mati. Jadi saya nulis kitab, ada orang berbeda pendapat dengan saya tulis nama aslinya, Kolasi Abdullah Al-Kedungi, Kedung ini Kedung, Kola Abdullah Al-Kedungi. Terus kemudian saya mati, kitab saya dimuaji, kitab saya dicetak terus tersebar di mana-mana. Abdullah setelah saya ini ternyata Abdullah merubah pendapatnya yang asalnya mengharapkan jadi memperbolehkan. Sementara kitab saya sudah kadung tersebar luas, wis di-share di mana-mana. Turun temurun lagi, seperti kitab seperti ini. Coba, kan kasihan itu. Di akhir hayatnya mencabut pendapatnya. Makanya sering-sering ba'dul ulama. Itu karena alasan ilmiah.
berkemungkinan mencabut pendapatnya. Tapi alasan etika menyakiti ya itu juga sama. Jadi sering pola kaumun kada wa kada, meskipun pendapatnya jelek, ucapannya jelek, yang kalau ini pembaca itu akan menilai ini cacatnya kaumun ini, itu tidak apa-apa. Karena apa? Tidak ada penyebutan nama. Ya. Lagi itu tertulis. Sekarang kembali baik tertulis maupun secara lisan, termasuk hibah. Tadi ada orang yang lewat barusan masuk terus keluar. Wong sing lagi mlebu masjid itu tadi wah muanu itu dirasani, orang lirong rasani ku nyantone ya akeh. Sing lagi metu masjid mau lho wonge wah mangan ora mau mani kancane misalnya begitu. Saya tidak menyebut nama, hanya menyebut perbuatan orang. Tapi kalau sampean paham, ya itu berarti saya merasani. Cukup itu. Meskipun tidak menyebut nama, menyebut sifat, menyebut perbuatan. Kalau sosoknya tertentu, kalau sosoknya tidak tertentu, tidak apa-apa. Bisa menimpa siapa saja, tidak tertentu. Contohnya Kanjeng Nabi itu kalau tidak suka perbuatan seseorang itu mabalu aqwamin yaf'aluna kada wa kada. Di hadis itu banyak. Jadi Rasulullah kok tahu ada satu orang saja, insanan, ada orang saja kok dia itu melakukan perbuatan buruk itu. Rasulullah atau dilapuri atau melihat langsung itu supaya tidak menyebut nama, itu beliau bilang mabalu aqwamin. Ngapain itu orang-orang kok sama begini gitu. Ya, yang ini di kita ada ini. Jadi Pak Yai misalnya marah, ada karena ada tetangganya satu ceroboh misalnya, ceroboh tidak tanggap COVID misalnya. Jadi misalnya dia itu rapid atau swab gitu, positif, kelayaban, melarikan diri kelayaban begitu. Terus supaya tidak merasa nih, wong piye lah, wong itu ngawur, wis ketok nek di rapid reaktif ijo kelayaban. Jadi wong itu maksudnya piye lah, kan begitu. Jadi bilang orang-orang itu piye toh maksudnya, begitu. Jadi tidak, padahal hanya satu orang. Rasulullah begitu. Jadi banyak hadis mabalu aqwamin. Itu maksudnya berarti Rasulullah tidak suka kepada seseorang atau kelompok orang, tapi diungkapkan secara halus supaya tidak merasani. Penting loh kan ilmu ini, apalagi medsos sampean itu. Bekal-bekal seperti ini di era media sosial penting.